Nah, Oke. memang gini, ini menarik nih, mungkin kita mesti karena kapan-kapan kita tanya tuh ya, Hmm. apa sih yang membuat tuh mereka begitu passionate gitu ya di gerejanya. Walaupun mungkin dia punya temen yang saya bilang tadi tuh, tipe Hmm. pertama, kedua, Hmm. dia nggak pilih itu, dia enjoy gitu kan. Terus gitu, ada tuh ya. Halo Fesi, apa kabar nih? Kabar baik Erika. Oke, kayaknya makin seger deh kesininya. Wah, thank you, puji Tuhan. Oke, God's blessings. amin. Hmm, Always ya. always. Gimana istri, anak sehat Pak? Sehat, cuman ya pirak-pirak dikit lah gitu. Tapi so far Hmm. so good karena kita jaga makannya, minumnya, istirahatnya gitu. Dan juga Hmm. Tuhan lah, kita Ah mohon iya kekuatan betul. dari Tuhan ya. Iya pasti. Nah gini Pak, jadi kan Hmm. ini sebenarnya dari keresahan sendiri dan keresahan teman-teman seumuran ya Pak. Jadi Hmm. bukan di beberapa gereja, mungkin di setiap gereja itu ada pengalaman yang serupa gitu. Kayak kalau usia remaja mau naik ke pemuda gitu, kira-kira ada yang hilang pemudanya. Hmm. Padahal di gereja mungkin udah menyiapkan fasilitas atau mungkin ada beberapa gereja yang memang belum ada fasilitasnya. Nah, kira-kira menurut Bapak tuh ada kenapa ya gitu? Kenapa mungkin ada kesenjangan atau ada yang terlupakan gitu dari gereja? Ini sebenarnya masalah menurut saya nggak akhir-akhir ini aja, Hmm. Erika. Hmm. Dari dulu muncul, cuman intensitasnya sekarang ini lebih kencang. Kenapa? Hmm. Karena zaman sekarang lebih rumit. Maksudnya Hmm. gini, manusia itu kan peralihannya dari anak, remaja, dia masih dalam bimbingan nih. Hmm. Begitu udah remaja, dia udah mulai tahu, udah mulai, wah aku dewasa nih, aku bisa ambil ini, aku bisa ambil ini. Nah ke pemuda lebih lagi Erika. Lebihnya gimana, Pak? Maksudnya dia punya banyak opsi-opsi gitu untuk lebih banyak berpikir, mencurigai, bahkan menolak apa yang dulu sudah dia terima dari kecil, mungkin aja. Gitu. Hmm. Jadi sehingga kalau tadi Erika mengatakan, loh kok dari remaja ke pemuda nggak smooth nih gitu ya. Hmm. Karena mungkin yang nggak smooth itu, yang nggak lancar itu ya, dia ya seperti saya bilang tadi, dia itu memikirkan, dia ada merasa nggak nyaman gitu. Dengan nilai-nilai atau metode yang mungkin diberikan oleh gerejanya. Nah dia cari, nah kemudian dia mengambil pilihan yang nggak common lagi. Kalau teman-temannya di situ aja, dia mungkin akan cari lain. Setidaknya kalau saya lihat di Erika ya, Hmm. ada 4 gaya deh. Hmm. Kayak 4, sebutlah ini gaya. Dari anak-anak muda yang menghadapi peralihan itu. Ya. Yang pertama itu model yang dia berziarah keluar. Maksudnya berziarah keluar begini Erika. Di dalam nilai-nilai yang dia lihat sekarang ini, yang saya bilang lebih rumit, kita bisa lihat internet, mau khotbah jenis apa, mau ajaran apa, kita bisa search. Nah, ketika dia hunting gitu ya, dia bukan hunting, dia berziarah ya, bukan dalam penasaran ya, karena memang real gitu kan. Aku menggumuli nih, aku mencari nilai-nilai yang memang damai. Nah, dia menemukan satu komunitas yang ternyata nilai-nilainya itu membuat dia damai gitu. Kita bisa berbicara banyak ini soal warna spiritualitas ya Ya. Erika ya. Memang ada orang yang mungkin dia lebih merasa dekat Tuhan melalui ritus-ritus kebaktian yang hikmat gitu. Ada tuh dia Erika. Ada yang mungkin dia merasakan hadirat Tuhan itu waktu dia ekspresif dan otentik gitu kan, gak dibuat-buat ya, dia bisa ungkapkan gitu. Ada yang ketemu Tuhan ketika dia menemukan atau dia mendapatkan pengajaran yang betul gitu ya, yang memuaskan logika dia. Nah, itu sedikit dari sekian banyak warna spiritual. Ada juga yang dia merasa dekat Tuhan ketika dia melayani orang yang susah, Erika, gitu. Nah, di dalam tipe yang pertama ini, waktu dia berziarah gitu keluar dari gerejanya, dia menemukan tuh, ternyata di komunitas yang lain atau gereja lain selain dia ya, tempat dia dulu dari kecil, ada tuh. Nah, pada saat itulah kemudian dia menghilang dari gereja asalnya. Tapi sebenarnya bukan menghilang kan, dia migrasi ke komunitas atau gereja yang sesuai dengan warna spiritualitasnya gitu. Itu yang gaya pertama.
Nah, gaya kedua ini mereka yang katakanlah serius dengan pendalaman, tapi secara diri dia aja gitu, inner gitu ya. Dia pelajari di internet, dia ngobrol dengan teman-temannya, dan dia memberikan kesimpulan sendiri. Nah, di gaya ini ada yang kemudian memutuskan untuk pindah agama. Bisa jadi Erika, karena dia serius kan, ya, dia compare gitu. Dia rasa dia teryakinkan, ada tuh. Ada yang, wah ini lebih serem lagi nih ya. Mudah-mudahan nih nggak sampai begitu sih. Yaitu dia memutuskan, wah kita nggak butuh Tuhan tuh. Ada Erika. Jadi karena dia melihat nilai-nilai value yang membangun dunia ini ternyata nggak perlu tuh spiritualitas gitu. Nah ini tipe yang gaya kedua yang dia mencari begitu dalam ya, nilai-nilai yang bagi dia berharga, bermakna tanpa bimbingan komunitas. Karena sendiri kan Erika, makanya kalau kita sendirian tuh berbahaya tuh, hati-hati ya. Kita selalu perlu katakanlah ada teman ngobrol, perlu ada mentoring gitu. Itu yang gaya kedua. Nah gaya ketiga ini lebih yang settle. Nah mereka ini memang nggak terlalu hunting, searching, sampai dalemin segala macam value. Mereka yang ngikut aja tuh. Jadi dia dari sekolah minggu di gerejanya, naik ke remaja, dia happy aja tuh ya. Ke pemuda dia happy ya. Terus dia menikah di gereja, dipanggil jadi misalnya pemimpin pelayan gereja, dia mau gitu. Sampai menutup mata, ada Erika. Oke. Gitu. Berarti ini yang tipe ketiga ini lebih ke dia mau dominan di gereja gitu? Iya, gitu. Nah, memang gini, ini menarik nih. Mungkin kita mesti karena kapan-kapan kita tanya tuh ya, apa sih yang membuat tuh mereka begitu passionate gitu ya di gerejanya. Walaupun mungkin dia punya temen yang saya bilang tadi tuh, tipe pertama, kedua. Dia nggak pilih itu, dia enjoy gitu kan. Terus gitu, ada tuh ya. Saya sendiri memang nggak bisa cerita alasannya kenapa. Mungkin dugaan saya, karena memang identitas spiritualnya yang dia dapat dari kecil itu otentik. Dan dia memang yakin gitu bahwa apa yang bentukan gerejanya yaitu yang membuat dia damai. Bukan berarti nggak ada ketidaksetujuan. Mungkin sesekali ada yang dia ada kegamangan, tapi dia konsul gitu ya dengan kakak-kakak yang di atasnya, dengan pendetanya, dan juga pendetanya, kakak-kakaknya juga cerita gitu. Jadi dia katakanlah at home gitu ya terus. Mungkin ya itu ya. Nah, kita mesti tanya lagi tuh. Benar-benar. Tapi kenapa ya ada pilihan 1, 2, kenapa nggak langsung yang di tipe ketiga aja itu? Itu menarik tuh. Menurut kamu kenapa tuh? Nah, saya balik lagi ke Bapak. Gimana Pak, kira-kira itu? Nah, karena dari remaja ke pemuda, tapi saya udah lupa ya, saya 10-20 tahun lalu pemuda. Tapi saya sharing aja ya. Sharing aja. Jadi waktu saya 24, katakan 20 tahun lalu, memang tuh saya merasa saya adalah orang yang gak gampang nerima gitu. Saya mungkin yang bukan yang ketiga tuh Erika. Mungkin saya tuh yang kedua. Tapi puji Tuhan, saya nggak jadi ateis atau ninggalin Yesus ya kan. Tapi saya tuh yang kedua. Saya tuh memang, kenapa kalau ditanya kenapa kok ada 1, 2? Karena memang kan dari peralihan ke remaja pemuda, Tuhan anugerahkan kita untuk jadi independen memang kan. Untuk jadi mandiri gitu. Kita bisa namanya hunting, searching, gali apapun yang kita mau, bukan hanya spiritualitas, Erika, kita bisa. Nah, celakalah kita kalau di dalam pencarian itu kita sendirian atau kita coba-coba. Itulah mungkin teman-teman yang beralih kepada adiksi yang jelek, komunitas yang jelek. Karena di dalam masa anugerah Tuhan, kamu bebas lakukan apapun karena kamu udah mature secara fisik, ya kan, emosi apa. Dia nggak ada bimbingan, itu kalau yang jelek ya. Gitu. Jadi kalau kamu tanya kenapa ada 1, 2? Ya karena memang God given lah, kalau saya lihatnya begitu. Kita itu punya kapasitas untuk cari, hunting, gali, apapun, termasuk nilai-nilai spiritualitas kita. Kita nggak gampang yang, kayak kalau sekolah minggu kan, kakak, Tuhan Yesus sayang kita ya. Kita amin aja tuh Erika. Ya kita happy with that. Tapi begitu kita udah pemuda, kita mungkin, Tuhan Yesus sayang kita, Kak. Terus kita mikir loh, aku cari kerja gagal. Ya, hubunganku retak. Apa Tuhan Yesus sayang sama aku? Muncul tuh Erika tuh kalau dia udah mulai remaja pemuda, ya kan? Nah, itulah yang makanya penting
perlu ada di usia itu, menurut saya kita perlu ada teman-teman yang dampingin, yang jadi teman ngobrol lah gitu ya, setara. Kita nggak perlu sampai conclude satu yang ideal, nggak mesti, tapi setidaknya kegelisahan kita itu kita obrolkan, Erika. Itu menurut saya penting. Sebab kalau itu diobrolkan, kita compare dengan yang lain, bukan compare sih ya, kita dengarkan yang lain. Saya percaya Tuhan bicara juga kok, Erika. Kita jadi aware gitu ya, oh ternyata yang tadi kesimpulan aku tentang ini, tentang kebaikan Tuhan, masih sempit. Ternyata ada yang kayak gini ketika aku dengarkan kisah dari temanku yang lain gitu. Itu power dari small group atau pertemanan yang tadi itu kayak gitu ya. Small groupnya ya. Mm-mm. Berarti balik lagi ada wadahnya gitu Nggak ya. ada wadah, Nah, mesti itu, mesti. tapi berarti kalau yang satu kan dia mencari kan, dia survive keluar. Kedua dia lebih mempertanyakan spiritualitasnya di dalam gereja dari mungkin dia lahir sampai dia umuran pemuda. Nah, kalau yang ini yang saya nangkep ya Pak, berarti di dalam gerejanya itu dia nggak dapat wadah ini dong, sampai dia harus survive keluar, terus dia harus mencari spiritualitasnya di luar, daripada dia harus cari di dalam gerejanya. Nah, itu apa ya Pak? Maksudnya mungkin di gereja-gereja pun ada kendala mungkin, entah ada kendala karena adanya kesenjangan sosial atau yang itu yang dia nggak dapat dari dalam gereja, makanya dia keluar ke gereja. Nah, kita bisa curiga bahwa gereja juga macam-macam, Erika. Ada gereja yang memang tradisional dan strict. Pokoknya ini rule kita dari opa mau kita opa kayak gini. Dan we are just passing through. Do you like it or not? Kalau kamu nggak suka ya udah. Nah, kalau udah modelnya begitu, Erika, ya ketemu dengan orang yang punya kerinduan journey ini, ya nggak cocok dong. Ya kalau dia menghilang, jangan kemudian gereja, loh kok dia ngilang? Nah iya, sering kayak gitu kan. Dia iya, gereja harus bertanya dong. Benar-benar. Loh kamu sejauh ini gimana cara kamu mengenali pergumulan dia gitu. Bukan berarti saya bilang itu jelek ya, gereja harus solid dong. Gereja dari awal Tuhan Yesus hadirkan itu nggak berubah kan, value-nya tetap sama ya. Hukum kasih tetap sama, anugerah tetap sama, hukum anugerah, pengudusan dan sebagainya. Tetapi kemudian kan gereja ada di dunia yang memang nilai-nilainya berkembang terus. Yang saya bilang makin rumit ya zaman sekarang. Nah makanya gereja selain ada yang nggak berubah, ada yang mesti dimodif terkait pendekatan mengenali pergumulan umatnya. Nah itu mungkin yang nggak dilakukan oleh gereja yang teramat. Pokoknya udah kita begini, nggak boleh berubah sedikit pun. Nah kalau udah begitu, kalau si umat yang khususnya muda ya, yang lagi tadi searching itu nggak ada, ya itu logis aja gitu. Tapi ada juga, ya ini saya juga nggak setuju kalau misalnya gereja itu begitu mudahnya dia modif gitu, sehingga sampai nggak kelihatan nilai-nilai gerejanya. Itu juga serem juga, Erika. Oh, gitu. Tapi bukannya bagus ya Pak? Maksudnya modifikasinya dalam artian mengikuti jemaat yang kebutuhan jemaatnya gitu. Maksudnya kayak modifikasi jadi kayak saya mau gereja di sini tapi harus ada yang drum tuk. Nah gitu. Atau saya pengen gereja di sini tapi saya mau tampil terus. Nah gitu kan. Terus saya mau gereja di sini tapi harus ada hunting keluarnya terus. Nah, kalau ada modifikasi kayak gitu, kenapa harus Bapak bilang ada kehilangan identitas sebagai gereja gitu? Tentu maksud saya yang kalau kayak gitu nggak sampai kehilangan identitas gereja, itu bagus. Itu kan bicara metode. Nah, yang nggak boleh hilang tuh maksud saya gini, gereja itu dari dulu sama tugasnya. Ini tradisional banget nih. Persekutuan, bersekutu dengan Tuhan dan sesama, itu mesti ada tuh gereja tuh. Kalau nggak ada kita curiga. Bersaksi dan melayani dan bersama-sama bertumbuh. Itu yang nggak boleh hilang tuh. Nah, tetapi kan kemudian kalau model persekutuannya, misalnya kita
dengan musik yang riang, it's okay kan? Kan persekutuannya tetap ada. Yang jadi masalah tuh kalau misalnya nggak ada persekutuan di gereja. Kayak kemarin tuh Erika waktu kita COVID kan, kita di online gitu. Betul. Itu ya kita kan protes. Ya. Mana ada persekutuan dengan screen gitu kan? Ya. Kita kan sekarang beda ya Erika Ya. ya. Nah, kayak gitu maksud saya gitu. Jadi sejauh persekutuannya ada, kesaksian dan pelayanan bagi dunia ada, bagi sesama ada, iman dibangun ya kan, bertumbuh satu sama lain. Tadi ada teman ngobrol ya kan, sama-sama untuk cari tahu terus kehendak Tuhan. Nah, metodenya mah bisa bebas. Metode untuk gereja melakukan itu bisa bebas gitu. Nah, mungkin ada beberapa gereja yang menggunakan metode 60-70 tahun lalu untuk anak muda zaman sekarang gitu. Mungkin itu yang sedikit pasti bermasalah. Misalnya lagu-lagu, ya lagu-lagu sangat tertutup sekali untuk penggunaan lagu. Padahal kan juga lagu-lagu itu kan refleksi iman. Ya, dan juga apa yang menggetarkan jiwa zaman dulu mungkin udah nggak semenggetarkan lagi gitu pergumulannya ya. Jadi kenapa nggak gereja terbuka pada hal itu? Contoh real gini deh, nyanyian himne yang sering dipakai di ya kita respect lah. Saya juga sangat senang lagu-lagu himne. Tapi kalau misalnya kita hanya mengatakan nih lewat himne aja kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kan salah. Masa Tuhan sesempit yang zaman dulu gitu. Dan juga lucunya himne zaman dulu itu sempat agak katakanlah ya diserang oleh gereja-gereja yang kolot zaman dulu. Tuh bayangin Erika gitu. Dia bilang, wah itu lagu-lagu yang kayaknya contemporary, bukan yang dari Mazmur gitu. Itu ternyata diterima kan. Nah terus sampai sekarang nih. Nah terus gereja sekarang menganggap itu yang sacred gitu. Padahal dulu itu pernah juga katakanlah dikritik lah ya, kritik secara sehat. Jadi mestinya kita lebih terbuka. Itu baru satu hal ya, tentang lagu misalnya ya, tentang penggunaan alat musik. Saya pikir apapun lah ya, asal, nah ini istilah kerennya nih ya, kita udah pasti tahu, the heart of worship-nya itu ya, nggak hilang. Kita tuh yang waktu kita main musik, kita nyanyi, yang kita ingat tuh sayangnya ke Tuhan, ya kan, not just performing, ya. Terus waktu kita latihan bareng-bareng, kita nggak hanya cari, wah main mesti bagus gitu, enggak kan? Tapi kita juga ada bonding satu sama lain ya. Oh kita nih sama-sama nih ya anak Tuhan, Tuhan kasih talent ini gitu. Itu tuh kayak gitu kan? Itu kan yang membedakan mungkin gereja misalnya dengan kelabing-kelabing musik klub biasa gitu kan, yang cari perfeksionis ya, yang ayo kita mesti cari kompetisi. Wow. Ya itu nggak jelek gitu, tapi kan pasti ada yang khas gereja tuh yang bisa juga ditawarkan ke anak-anak muda. Nah saya pikir makanya perlu ada wadah sih, gereja-gereja perlu ditemenin supaya mungkin kan jujur ya saya sebagai pendeta nggak gampang Erika mikirin baru dari lahir sampai mau menutup mata Erika. Umat saya itu beragam. Nah saya senang kayak misalnya kalau kayak ada kayak kamu gitu kan yang memang seusia kamu terpanggil gitu, yuk untuk ngobrol sama teman-teman pemuda yuk gitu kan. Terus ngobrol ke pendetanya atau ke pesternya atau ke majelisnya gitu ya. Nah, gini gitu. Diobrolin aja. Dan berdoa dulu ke Tuhan gitu kan. Pasti Tuhan bukakan jalan lah ya untuk kita tuh ya ini istilah keren nih, hacker ya, hacking. Hacker itu kan istilah bagus, Erika. Meretas. Yang jelek cracker ya. Hacker itu kan dia ada yang buntu di mana masalahnya. Hacker tahu tuh. Kita butuh tuh Erika, hacker-hacker untuk yang youth ministry itu ya. Supaya kita tahu, oh ternyata nih di sini nih gitu. Anak mudanya, gerejanya, ya semuanya. Supaya nanti yang saya bilang di awal-awal tuh yang model-model 1-2 yang gak terlalu banyak lah. Tapi pasti ada. Ya. Tapi ya minimal yang kayak ketiga gitu ya. Yang dia enjoy, dia menikmati, dan juga warna-warna spiritual ya yang beragam dirayakan di gereja gitu. Nggak apa-apa gitu kan. Ya, seperti kamu bilang, kadang mungkin kita yang
worshipingnya model yang hikmat, ada yang ekspresif, Hmm. terus kita outing keluar, kita pelayanan real ke society gitu. Itu memang semua tuh harusnya diarahkan ke situ. Kan Allah kita Bapa Anak Roh Kudus, Erika. Bapak itu kan tertib, nyiptain dunia, mesti ada keteraturan memang, mesti ada rules. Tapi Yesus anaknya itu memberikan anugerah, ya, memberikan kabar baik, pengajaran yang sehat. Roh Kudus, nah, ini kan menggairahkan hati kita, komitmen kita, ekspresi kita, ya, yang tulus. Yang ketiganya esa, gitu. Seringkali gereja itu, kalau saya cermati ya, Allahnya Allah Tritunggal, tapi nangkepnya sepotong-sepotong, Erika. Nah, Yang Bapak, ya. Bapak kan teratur ya, nyiptakan dunia siang malam. Ada jadi gereja-gereja atau komunitas Kristen yang sangat kebapaan banget. Mau mesti begini, mesti begini. Ada yang sangat anak gitu ya. Yesus, pokoknya penginjilan, doktrin, dogma agama, ya, apologet. Hanya itu. Atau Roh Kudus. Hanya mungkin kagum dengan karunia-karunia roh semata gitu. Mestinya kan utuh Bapa Anak Roh Kudus gitu. Jadi kalau ya itu ongoing proses lah ya, nggak mudah, tapi kalau gereja tuh punya awareness itu menurut saya ya jadi lebih nggak terlalu apa ya, kaku juga, apalagi untuk orang-orang muda ya yang memang seperti saya bilang God given itu ya, untuk mencari, untuk kritis, untuk menggali, untuk nggak puas, bahkan untuk rebel, menolak, itu Tuhan memang udah berikan supaya semangat. Jangan lupa negeri kita Indonesia merdeka itu gara-gara anak muda loh, Erika. Ya. Iya kan? Ya. Bung Karno, Bung Hatta diculik, bayangin. Dibawa ya kan, berani mereka itu. Ya. Ya kan, jadi Bung Karno kalau nggak ada anak-anak muda, saya bayangkan mungkin dia udah deh apa gitu ya. Artinya kan memang itu bagus, anak-anak muda tuh mestinya di gereja tuh pasti Tuhan kasih bukan untuk mereka jadi sendirian atau ninggalin gereja, no. Tapi supaya anak-anak muda itu ya tadi membuat kehadiran gereja itu makin ada maknanya bagi dunia, ya kan. Merekanya juga bertumbuh di komunitas itu. Itu, Erik. Waduh, kepanjangan nih. Nggak apa-apa. Masih ada satu tipe lagi, Pak. Tadi kan Yang baru mana? 1, 2, 3. Yang terakhir. Oh iya ya. Tipe yang terakhir nih, Ya, Pak. yang terakhir itu sebenarnya perpaduan dari yang 1, 2, 3. Kalau yang satu kan tadi dia itu cari, terus dia nggak sesuai, dia keluar. Ya. Yang kedua dia nyari sendiri. Dan dia milih bukan pindah agama atau juga dia nggak ke gereja, ya, atau dia jadi ateis. Yang ketiga yang easy going lah, dia terus setia. Nah yang keempat ini mungkin kalau saya bayangkan nih, dia udah melewati awalnya dia di yang settle, terus dia coba dalemin sendiri, terus dia, tapi dia sadar, dia bertobat gitu. Jadi dia pasti beda, tapi dia lebih mirip yang ketiga, Erika. Jadi dia pada akhirnya dia melihat gini, loh, kalau Tuhan udah hadirkan aku di komunitas yang aku dari kecil, gitu, pasti ada maksud. Dan dia tahu memang ada beragam komunitas ya Kristen di dunia ini. Tapi kalau dia ditempatkan di situ pasti ada maksudnya. Nah, dia menerima itu, tapi nggak hanya sekedar menerima, dia berani ngobrol dengan pastornya, dengan pendetanya gitu tentang kerinduan dia. Jadi dia nggak keluar tuh, dia ngobrol. Bagaimana pastor? Kalau kita gini-gini, sehingga dia tetap tuh di situ. Kegelisahan dia, kekhawatiran dia, dreamnya dia sharekan. Jadi dia nggak keluar dari komunitas. Nah itu tipe keempat. Sehingga dia dari sekolah minggu, mungkin dia ke remaja, dia jadi pengurus remaja nih ceritanya nih ya, orang keempat nih. Terus dia ngelihat ada, misalnya gaya komunitas teman gerejaku yang lain musiknya oke nih. Wah dia kembangkan di gerejanya dia. Terus dia pemuda ya kan. Dia juga lihat ada pergumulan dia tuh terbuka ya, ayo teman-teman ngobrol gitu kan, karena kalau misalnya dia ada di komunitas gereja yang stylenya kaku, dia buat lebih lebih terbuka gitu ya, teman-temannya bisa ngobrol, dia jembatani dengan yang tua-tua gitu.
Nah, saya pikir yang keempat ini mungkin yang sangat ideal ya. Artinya dia bersyukur, dia tahu, oh Tuhan udah anugerahkan aku di komunitas ini sejak kecil aku. Aku punya teman-teman dari kecil. Memang sih kadang-kadang mungkin seperti Erika singgung di awal, ada kayaknya gap-gap nih ya kan. Ya, kesenjangan Ada apa, sosial. kesenjangan. Tapi dia tuh nggak kabur. Dia building bridge. Itu justru jadi challenge buat dia kan. Wah, ini aku tapi tetap berhikmat ya kan, nggak pakai kekerasan segala macam ya. Dia coba pelan-pelan gitu. Memang yang mau ngadakan perubahan itu selalu capek kok. Dia mau capek ya kan. Iya. Dia mau capek. Terus dia juga nggak sendirian. Dia cari apa? Dia kontakin teman-teman dia sharing dreamnya gitu. Nah, menurut saya itulah yang hacker ya, tipe keempat itu yang tipe hacker. Jadi dia tapi nggak di luar komunitas dia ya, dia coba dia bangun komunitas dia pelan-pelan. Terus apakah akan segera sempurna? Mungkin nggak, Erika. Gitu. Tapi dia nggak menyerah, gitu. Dia tetap di situ. Saya kenal ada beberapa yang tipe 4 ini, Erika. Dan saya salut ya kan. Teman-temannya udah nggak lagi di gereja itu, dia masih di situ gitu. Dan dia happy gitu. Saya nggak terlalu banyak ngobrol dengan dia ya. Tapi impresi ya itu jadi kesan yang saya tangkap, mungkin dia itu yang keempat itu. Dia juga mungkin nggak serak gitu dengan komunitasnya, mungkin ada, tapi dia tuh nggak kabur gitu loh. Dia ngomongin gitu, dia bangun gitu, pelan-pelan, pelan-pelan. Dan sejauh saya terakhir ketemu dia ya, ada tuh perubahan gerejanya tuh dari 5 tahun lalu sama sekarang. Mungkin karena pengaruh dia dan teman-temannya, ada gitu yang tua-tua juga welcome gitu. Dan ketika saya ajak ngobrol, mereka happy. Iya, iya, dia tuh dari kecil di kita. Sekarang udah pernah tua, udah jadi majelis gitu ya, udah jadi co-pastor gitu. Dan dia juga care anak-anak muda sekarang gitu. Nah, bagi saya itu yang mungkin ya itu dari Tuhan sih. Ya, saya juga bayangin ini mirip mungkin ya kayak anak dari desa sekolah ke kota, balik ke desanya, itu kan asik banget tuh ya. Tapi seringkali dari desa ke kota, udah bye bye my home country gitu kan, mestinya jangan ya. Nah, balik dong gitu ya. Itu kan jadi kayak kisah saya ya Pak. Nah mungkin kenapa nih share aja ya Pak, kenapa saya nggak mau balik ke desa karena menurut saya agak ada lebih ke gapnya sih. Ya, jadi kalau saya pun mau bawa apa yang saya dapat dari kota ke desa, mereka akan menolak. Nah, itu yang kayak ini jadi pergumulan kayak gimana untuk bisa mereka tuh menerima gitu. Menerima dengan pemikiran saya yang lebih terbuka dari kota, saya bawa ke desa dan saya bisa kayak sedikit ada perubahan untuk ngebawa desa itu lebih baik. Cuman kan ya balik lagi Pak, agak susah gitu. Nah, ini yang pengen digali dari gereja juga, maksudnya dari sisi gerejanya itu gimana ya? Yang kayak misalnya udah dari luar, misalnya dia ya balik lagi nih, yang tipe 1 nih, dia udah dapat nih di luar nih, dia survive, dia dapat apa segala macam yang baik dari luar, nah dia mau balik lagi nih ke gerejanya, tapi di gerejanya kayak ya bye bye, lu siapa, balik lagi. Nah, kalau misalnya ada case kayak gitu Pak, gimana kira-kira menanggapi itu gitu? Tadi saya sempat singgung gereja ya, gereja juga mestinya, tapi ini ngomong gereja agak susah nih Rika, soalnya banyak kepala ya. Tapi minimal gini deh, gereja itu harus membangun budaya atau kebiasaan yang komunikasi itu dibuka. Jangan buru-buru ujuk-ujuk ngambil Alkitab dan tata gereja nih gitu ya, jangan. Sering kan kayak baca dulu nih ada di sini. Aturan kami nih gitu. Itu penting gitu, itu penting. Tapi kan namanya kan kita juga ya, ngobrol dulu lah gitu. Ya, dengerin dulu gitu kan. Saling denger dulu gitu. Jadi yang dari istilahnya dari kota dengerin juga, yang dari di desa ada apa sih sampai sekarang nih. Ya. Nah, yang dari desa juga dengerin, emang kamu di kota dapat apa gitu. Itu mesti dijembatani tuh, Erika. Entah ada yang jembatanin atau yang kedua-duanya tuh memang punya budaya, katakanlah ada di dalam tone yang kayak gitu tuh, budaya yang kayak gitu. Jadi mau ngobrol dulu.
Nah, ketika mau ngobrol itu masing-masing tuh pasti ada yang mesti gini, bukan siapa yang mesti ngalah, tapi pada akhirnya ada pembelajaran satu sama lain. Mungkin nanti yang kota akan turunkan ekspektasi dia. Saya udah bawa 10 nih dari kota. Ya mungkin nggak bisa 10, 2 dulu gitu. Nah, gereja juga harus menerima. Loh, iya ini 2 ini worth it loh gitu. Kayak gitu. Jadi itulah yang akan membuka, yang akan gap itu jadi disambung gitu. Tapi itu perlu komunikasi dan perlu humble. Dua-duanya mesti rendah hati gitu. Karena kan biasanya yang satu semangat ya, wah ini mesti diperbarui ini, tapi yang ini enggak kok. Kamu aja selama ini, kamu kemana gitu. Makanya dua-duanya mesti rendah hati dulu. Bagi saya sih, menurut saya itu gereja ya. Dan itu memang nggak gampang, karena gereja kan banyak kepala. Makanya sebenarnya perlu ada inisiasi. Biasanya ya Erika, ada pihak luar lah katakan ya. Kan ada namanya para church ya, Erika. Para church itu artinya gini, lembaga-lembaga yang ada di sekitar gereja yang punya semangat seperti gereja ya, memperlengkapi umat gitu. Tapi mungkin dia melakukan yang belum dilakukan gereja. Nah, dia bisa dampingin tuh. Kalau misalnya kalau anak muda, jadi kan ada nih yang dampingin gitu kan, gereja-gereja. Nah, ini loh Om ya, ini ada kayak gini, model-model gini gitu. Itu bisa tuh. Karena kalau misalnya ngandelin 2 aja bisa nggak? Ya bisa. Cuman mungkin kan agak lama. Karena kan masing-masing curiga. Tapi kalau misal ada pihak lain gitu ya yang punya willingness-nya bagus lah gitu ya untuk sama-sama equipping apa namanya memperlengkapi, itu akan sangat membantu menurut saya. Ya kan? Itu kan kayak perusahaan tuh konselor gitu, konselor yang lihat gitu kan ya. Apa yang kasih tips-tips gitu, terbuka. Nah, gerejanya mau, pertanyaan pertamanya, gerejanya mau nggak gitu. Mau atau enggak? Iya. Karena ada yang mengatakan, ya udah nggak apa-apa, kita puas dengan yang ada di kandang sekarang ini dan gaya sekarang. Kamu nggak usah atik kami ya, gitu. Ada juga tuh. Wah, kalau udah begitu ya udah susah. Udah susah. Jadi dia kayak, ya udahlah, mending gak usah balik lagi. Iya, dia jadi si anaknya jadi bangun komunitas baru lagi. Iya. Itu kan yang terjadi sekarang. Nah, anak muda bikin komunitas baru karena di gerejanya dia udah, ya bukan ditolak juga sih ya. Gerejanya merasa juga, ya udah kamu nggak apa-apa sendiri. Gitu. Jadi gereja nggak pernah nolak loh Rika. Ada sih memang yang nolak gitu. Cuman menolak bukan dalam arti jahat ya. Tapi mungkin ya udah kita emang udah beda gitu. Kamu udah beda nak. Nggak bisa yang kamu itu dibawa ke sini gitu. Mungkin ada yang kayak gitu. Tapi ada yang terbuka. Oh, oke. Kamu habis di luar kamu dapat apa? Ayo cerita. Ada juga gitu. Jadi macam-macam ya. Tergantung sih. Tergantung pastornya ya. Apa terbuka, apa memang keras. Tapi kalau bagi saya sih sejauh yang dibawa itu adalah hal-hal yang membangun ya, dan itu juga butuh hikmat Tuhan sih, butuh berdoa, semuanya butuh berdoa, karena nggak selalu juga perubahan itu cocok untuk saat itu gitu kan, perlu waktu gitu ya, perlu proses, itu kan perlu dihargai juga. Oke. Berarti emang harus ada keterbukaan dulu ya dari gerejanya untuk bisa menerima apa yang dari luar gitu ya. Setidaknya gini, bukan menerima dari luar ya, itu juga pasti si gereja udah antipati duluan. Tapi menerima bahwa ini loh, ini anak didik kamu yang dari kecil gitu. Ya, benar. Lihatlah dia dulu plain, tanpa dia mesti wah kita udah nilai wah dia bekas dari sini. Enggak. Lihatlah dia ini dulu dari kecil kan di sini gitu. Sapalah dia sebagaimana dia itu adalah umat dari gereja itu dulu gitu. Jadi personally itu begitu secara personally udah ada saling trust, saling kayak memang udah ketemu lah gitu ya. Dua-duanya tuh memang ya kita emang satu. Aku emang I belong here gitu kan kata si anak. Terus si gerenya, iya kamu memang di sini. Baru obrolin tuh gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk juga ya Rika. Iya. Om, saya dari luar nih mau. Wah, undang ya. Tapi si pesternya harus lihat, oh ini anakku ya kan. Kamu gimana gitu kan. Lihat aja dulu sebagai person dulu. Nanti yang berikutnya itu kan menyusul kalau udah ada
kedekatan masing-masing gitu. Oke, berarti banyak banget nih ya tipe-tipe pemuda di gereja dan tipe-tipe gereja juga Gereja macam-macam juga. macam-macam. Nah, oke. Kalau dari Bapak sendiri ya, menyikapi dari 4 tipe ini, 4 tipe anak muda atau ya dalam istilah kalian sekarang mah krisis identitas di dalam gereja. Nah, menurut Bapak gimana tuh cara menyikapi anak-anak muda yang lagi krisis identitas? Maksudnya krisis identitasnya bukan dalam kehidupannya ya, lebih ke krisis identitasnya di dalam gereja. Dia mau kemana, dia mau bagaimana dia mau menyalurkan spiritualitasnya, bagaimana dia mau menyalurkan skill-nya di dalam gereja. Nah itu, menurut Bapak menyikapinya seperti apa? Ya, jadi yang pertama, gereja Tuhan di seluruh dunia, Tuhan anugerahkan memang kecenderungan gaya spiritualitas yang khas. Artinya begini, ada gereja yang memang menekankan tradisi ibadah yang hikmat, ada yang ekspresif, ada yang menekankan doktrin, ada yang menekankan karunia-karunia rohani. Itu Tuhan udah kasih memang masing-masing gereja itu. Kalau kita ada di dalam satu gereja yang ada penekanan tertentu, terus kita merasa kok aku warna spiritualku nggak cocok ya, jangan terus mengeluh terus kita ngecap wah jadi gereja kita nih nggak sehat, enggak gitu. Mungkin memang warna spiritualitas kita nggak sejalan dengan yang kecenderungan yang diberikan. Misalnya gini, gereja yang menekankan ajaran, doktrinnya kuat nih, sedangkan nih si anak ini dia punya antena spiritual atau gaya spiritual yang lebih cenderung dia itu ekspresif gitu ya, dia kagum dengan karunia-karunia rohani yang ajaib misalnya gitu kan. Jadi dia merasa wah gimana nih. Nah kalau itu terjadi, nah itu pesan saya, jangan buru-buru meninggalkan atau terus merasa gereja kita tuh aneh, enggak. Ya, jadi kita lebih baik obrolkan ke gereja gitu kan, bahwa saya tuh tergetar merasakan kehadiran Tuhan kalau saya begini gitu. Omongin ke pendetanya gitu. Dan saya yakin kalau pendeta yang terbuka ya, bahwa memang kita tadi ngomongkan Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan tuh karuniakan untuk satu gereja, enggak hanya satu kecenderungan spiritual, dia pasti akan dampingi nih si anak. Jadi itu pesan saya, jangan buru-buru ngecap ya, wah gereja ini nggak berubah, nggak ini nggak. Mungkin memang kita perlu ada modif dari kita dan dari gereja gitu ya. Yang pertama. Dan yang kedua, bersyukurlah dengan yang Tuhan berikan sekarang ini. Kan kita ada cerita Tuhan Yesus, ada yang dikasih 5, ada yang kasih talenta. 2 talenta. Ya. Ada mungkin yang kita dari kecil tuh kita memang merasakan kedekatan dengan Tuhan nih modelnya begini. Terus Tuhan karuniakan kita untuk ngelit, memimpin, mempengaruhi gitu. Itu kita mesti syukuri gitu. Lakukanlah sesuai dengan talenta kita, bermusik ya kan. Lakukanlah itu dengan sebaik mungkin di jemaat kita, di komunitas kita. Kalau kita udah kata Tuhan Yesus, kalau kita setia pada satu kemampuan itu, Tuhan akan berikan kemampuan yang lebih gede. Sama dengan gereja kita juga gitu ya, nggak mesti misalnya gini, wah gerejaku nggak ada LED proyektor yang gede tuh yang nyala-nyala, jadi nggak asik loh. Mungkin memang Tuhan nggak kasih yang sarana penunjang kayak gitu, tapi pasti ada di gereja dia tuh yang Tuhan kasih, yang gereja punya yang screen itu nggak ada gitu. Jadi kita jangan buru-buru, kok akan lebih asik di sono, enggak. Pasti ada kok kemampuan yang Tuhan berikan yang unik di gereja itu, di jemaat itu, di dia juga gitu. Itu dulu yang dikerjain. Nah biasanya kalau itu dikerjakan ya dengan baik, ada kok Tuhan bukakan kita ketemu dengan yang punya karunia yang beda juga. Yeah. Nah dari situlah transfer saling mengisi, membangun ya, seperti kata Rasul Paulus tuh satu tubuh terjadi. Jadi memang gereja tuh harus random, harus beragam, itu keinginannya Tuhan. Tapi beragamnya itu bukan untuk berantem atau untuk disaing-saingin, tapi untuk saling membangun. Ini menurut saya pesannya 2 itu aja ya. Jadi jangan buru-buru ngecap jelek gereja, ya, karena memang warna spiritual itu beda-beda. Dan yang kedua, keragaman itu
itu God given menurut saya. Tuhan yang memang izinkan. Dan pasti di dalam keragaman itu kita punya keunikan. Itu yang kita keep dulu gitu ya. Ini nih kita syukuri, wah Tuhan saya unik ya misalnya. Gereja saya tuh ajarannya kuat, saya unik nih di sini gitu. Tapi bukan berarti gereja yang misalnya atau komunitas yang lebih mentingin tradisi atau yang lebih mentingin karunia rohani itu jadi jelek, enggak. Saya akan belajar Tuhan untuk juga ngobrol dengan teman-teman yang kayak gitu gitu. Sehingga mengisi gaya spiritualitas saya yang sangat misalnya ajaran banget nih gitu. Itu pelan-pelan tuh ke depan. Dan mereka juga nanti juga sama gitu. Jadi menurut saya itu pola yang sehat ya di antara gereja-gereja mestinya kan ke situ. Jadi yang Tuhan karuniakan karunia rohani, ekspresif, bisa menyemangati gereja yang sangat doktrinal ya, untuk juga nggak hanya logika tapi juga ada hati yang otentik gitu, nggak dibuat-buat. Juga menyemangati gereja yang dengan misalnya rules-nya itu sangat ketat gitu, dan itu saling ngisi kok. Oh yang roh bisa diisi dengan yang punya tradisi yang kuat banget dari dulu. Nah, yang penginjilannya nyata. Wah itu asik banget tuh. Yeah. Nah kalau pelan-pelan pasti akan terbuka kok jalannya ya untuk ke situ. Kalau belum terbuka ya tadi wadah-wadah di sekitar gereja mesti memberi inspirasi tuh Erika. Ada loh gitu ya. Ada. Dan kerjasama anak-anak muda mestinya kayak gitu ya. Misalnya kalau ada komunitas yang wah sosialnya kuat nih Erika gitu ya. Oh, dia tuh kalau sosial ke kampung-kampung apa bisa kerjasama dengan gereja yang memang praise and worship-nya matang. Sesekali diajak, yuk kita ini yuk. Wah asik banget tuh. Nanti yang praise and worship ini ngajak, habis kita acara ke kampung itu, yuk kita sama-sama bersyukur yuk dalam fellowship gitu, kayak gitu. Tapi ntar kan tetap mereka balik lagi ke masing-masing jemaatnya, tapi kan udah saling memperkaya. Itulah menurut saya yang gerakan oikumene kan gitu. Yeah. Jadi nggak menyeragamkan semua mesti satu seragam gitu, enggak, tapi dirayakan. Kayak gado-gado kan kita masih bisa lihat timunnya, togenya, kacangnya, semua enak. Semua enak ya, gado-gado tanpa timun aja atau tanpa kerupuk kita bilang aduh mana nih timunnya. Ada yang kurang. Gereja tuh gitu. Semua berharga kok. Tapi bersatu kan. Kalau kita cuma makan timun doang apa kita bisa makan bilang gado-gado kan enggak. Begitu dicampur sama toge, sama tomat, ya. Sama di komunitas kita juga gitu. Ayo dong kita punya kemampuan apa? Bareng-bareng dengan yang punya talenta yang lain, yuk kita bikin asik yuk di gereja kita, di komunitas kita gitu. Pelan-pelan. Berarti emang harus ada wadahnya ya. Harus. Untuk bisa membangun gereja lebih baik lagi. Nah, ini kita udah panjang kali lebar nih Pak kita ngobrolnya. Kali tinggi juga. Iya, kali tinggi. Ya semoga ya pemuda-pemudi seumuran saya dengan melihat ini, mendengar ini dia lebih terinspirasi untuk gue akan balik ke gereja. Atau mungkin kayaknya gue harus cari komunitas untuk gue bertumbuh dulu deh. Kalau gue sudah bertumbuh, gue akan balik lagi ke gereja. Nah, kira-kira pesan dan kesan Bapak untuk pemuda-pemudi yang seumuran saya, mungkin 17-25 tahun, untuk dia tidak krisis identitas di dalam gereja. Satu, jangan sendiri. Oke. Pokoknya jangan sendiri deh, cari teman tadi ya. Supaya kita bisa ngobrol. Cari teman, cari ngobrol. Kedua, waktu kita berteman, waktu ngobrol, ya kita mesti ada sesuatu yang dari Tuhan itu kita kelola. Dan yang ketiga, jangan buru-buru menyimpulkan. Itu 3 aja menurut saya. Jadi pertama, jangan sendirian, cari teman. Kedua, kemampuan yang unik yang Tuhan berikan pada kita itu akan ketemu kok nanti ketika kita berteman ya. Ternyata kamu jago di sini. Nah, lalu yang ketiga itu kita merayakan keragaman. Jadi jangan cepat nyimpulin dulu. Berproses aja. Selalu berproses gitu ya. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah cepat nyimpulkan ya. Kan tadi yang keempat itu kan yang dream kita tuh Erika. Menurut saya itu
Mungkin dia dulu pernah tipe 1, 2, 3 gitu, tapi kalau dia terus berproses, dia berkomunitas, dia bisa jadi yang keempat itu. Gitu Erika. Oke, siap Pak. Terima kasih kita udah kayak tadi ya, panjang kali lebar kali tinggi. Iya. Terima kasih banyak Pak Yasi sudah mau mampir ke kita. Sama-sama Erika. Semoga bisa menginspirasi dan kita sampai ketemu lagi di mungkin episode berikutnya kita bisa ketemu lagi. Oke, tapi ada kopi dong ya nanti ya. Oh siap. Terima kasih banyak Pak. Oke, thank you.